Jujur, setiap kali saya berada di kawasan Monumen Juang, rasanya selalu ada perasaan yang berbeda. Sangat terasa kemegahan Monumen Juang ini. Dan apalagi nanti kawasan Gedung Sate yang terus dikebut pengerjaannya. Kalau dulu beberapa area di Monumen Juang ini terasa semeraut, tapi lihat sekarang, trotoarnya mulai terbuka. Area di sekitar Monumen Juang terasa jauh lebih lapang. Sampah yang selama bertahun-tahun menjadi pemandangan sehari-hari juga sudah tidak terlihat lagi. Pemandangan yang dulu terasa kumuh, perlahan berubah menjadi kawasan yang jauh lebih bersih, lebih rapi, dan mulai menunjukkan wajah baru. Karena kalau kita mundur beberapa waktu ke belakang, pemandangan di Jalan Teguh Umar benar-benar berbeda dengan yang kita lihat hari ini. Trotoarnya hampir tidak terlihat. Sebagian besar ruang pejalan kaki dipenuhi lapak-lapak pedagang yang berdiri berdempetan. Lalu kita bergeser ke Jalan TB Hasanuddin. Kondisinya pun tidak jauh berbeda. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki berubah fungsi. Di beberapa titik terlihat bangunan-bangunan tambahan yang membuat kawasan tampak sempit dan kurang tertata. Namun sekarang, satu persatu kios itu sudah tidak ada lagi. Memang, bekas pembongkarannya masih sangat terlihat. Material bangunan masih berserakan di beberapa titik. Tanah bekas bongkaran juga belum seluruhnya dirapikan. Artinya, prosesnya memang belum selesai. Dan inilah yang menarik. Apakah kawasan ini nantinya benar-benar akan berubah total seperti yang mulai terlihat di sekitar Monumen Juang? Atau justru akan berhenti di tengah jalan dan menyisakan bekas pembongkaran seperti yang sering dikhawatirkan banyak orang? Coba bayangkan, dan saya bikin ilustrasinya ya. Jika seluruh drainase sudah tertata rapi, trotoarnya menggunakan paving yang estetik, dilengkapi tanaman, bangku, lampu jalan, dan ruang yang benar-benar nyaman untuk pejalan kaki. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah penataan besar-besaran ini memang akan terus berlanjut hingga semuanya selesai? Hari ini, kita akan melihat langsung kondisi terbarunya di lapangan, membandingkan sebelum dan sesudahnya, sekaligus mencari tahu sejauh mana wajah baru kawasan di Pati Ukur dan sekitarnya benar-benar mulai terbentuk. Tapi sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel Jalan-Jalan Seru ya. Terima kasih banyak, dan bismillah, yuk kita mulai, gas! Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di jalan di Pati Ukur di pagi hari ini ya. Banyak sekali kendaraan ya, lumayan sudah cukup ramai karena beberapa kampus sudah aktif sih dari kemarin ya. Sekarang lanjut ke Jalan Hasanuddin dan Teguh Umar. Itu kita mau ngalongok gitu ya. Ngalongok itu menjenguk perkembangan setelah atau pasca penertiban dan pembongkaran di area Jalan di Pati Ukur depan kampus Unpad. Nah, di depan Monju ini nih, di sekitaran Monju ini ya, tuh bisa terlihat sekarang. Woi, mantap ya, udah putih kinclong tuh ininya. Nah ini nih kita mulai masuk mulai dari sini nih teman-teman nih, dari sini ya.
kita tuh bisa kita melipir sedikit tuh, mulai dari sini lanjut ya. Tapi berarti kita bisa lihat ini setelah pembersihan belum ada penataan. Nah, nanti mungkin wih, di sebelah kanan di Hasanuddin udah habis, wih keren, itu berarti penataannya sampai ke sana ya sekarang. Wah, pembongkarannya maksudnya. Kita akan coba nanti lihat secara detail, karena itu baru sepertinya ya. Jadi ekses, efek domino mungkin ya dari pembongkaran di Pati Ukur maju ke Hasanuddin dan ke Teku Umar. Dan kita bisa lihat drainase sudah sudah dibangun, sudah digali, dan kita bisa lihat drainase sudah digali, sudah cukup lumayan juga, segini sih lebar ya, sudah sangat cukup. Dan kita bisa lihat ini udah lenglang ya, nggak ada, bener-bener nggak ada PKL. Ini udah bagus banget ya tuh. Ini sampai ke sana ya. Itu drainasenya keren banget, Wah, ini kalau udah jadi nanti dikasih hong atau udit ya. Udit itu, terus kemudian itu nanti dirapikan, ditata. Kita akan coba sedikit ilustrasikan ya nanti, mungkin gitu ya, perakiraan ilustrasi namanya juga. Kita akan coba lihat. Keren ya, sampai sini udah kosong melompong, benar-benar nggak ada sama sekali PKL ya, bisa dilihat tuh. Keren banget ya. Bener ini efek domino dari pembongkaran di jalan ini ya di Jalan Monju atau di Jalan Inspeksi Monju yang tempo hari dilakukan sidak oleh KDM, berlanjutlah ke PKL di Pati Ukur, Hasanuddin, dan Singaperbangsa dan Teku Umar ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat ke area Jalan Teku Umar dan Hasanuddin. Oke, teman-teman, ikuti terus ya, gas. Oke, kita dari sini seberang Monju, kita belok kiri. Nah, kita masuk dari sini nih. Tuh, sudah terlihat, sudah kosong ya, nggak ada PKL. Nah ini nih tuh, yang di sini asalnya ketutup semua, ini asalnya ketutup dengan kios-kios PKL. Sekarang sudah kita lihat, paling ini kalau bekas terpal apa malamnya gitu ya, aktifnya malamnya, atau memang sudah tidak aktif gitu ya, hanya menyimpan barang dagangan atau gerobaknya saja. Kita belum punya data yang valid lah. Tapi yang paling pasti kita doakan semua yang terkena dampak ini diberikan kelancaran usaha di tempat yang semestinya, kelancaran rezeki juga. Pokoknya kita doakan semua ya, yang terbaik lah. Dan ya mudah-mudahan diganti tempat yang lebih baik lagi lah, yang benar-benar tapi ini bisa kelihatan ya, ini sampahnya, wow, ini sampahnya
sangat-sangat mengerikan. Ampun dah, ini sampahnya kenapa belum diangkat ya? Ini PKL hilang, kios hilang, diganti sampah yang menumpuk. Waduh. Nah, kita sampai ke depan coba. Wih, ternyata tuh ya. Ya ini nih ya, bisa terlihat tuh. Wah, hancur semua, udah nggak ada lagi. Ini udah keren semua ini. Sudah bersih ya. Kita menuju ke Jalan TP Hasanuddin, tapi lewat dari Boromeus ya. Nah, sekarang kita coba lihat apakah memang, kalau tadi sekilas kita bisa lihat itu sudah kosong ya, tapi kita mau pastikan dulu. Jadi hari ini kita benar-benar pastikan PKL-PKL yang dan kios-kios liar yang ada di sekitaran Monumen Juang, Jalan Dipati Ukur, Singapura Bangsa, TB Hasanuddin dan Tekumor. Bener teman-teman ya. Tuh, bisa terlihat tuh ya. Wah, ini udah hilang benar-benar hilang tuh ya. Jadi sudah tidak ada lagi, sepertinya sudah dibongkar. Ini besar kemungkinan gitu ya, kita nanti mungkin ngobrol-ngobrol dengan yang punya kios, kalau misalnya ada, apakah memang dibongkar mandiri atau oleh dinas terkait seperti Satpol PP ya. Nah, tapi yang bisa kita lihat seperti ini nih, udah tinggal meja-mejanya ya, meja-meja terbengkalai. Tuh, ini yang kemarin ini di sini juga banyak kios-kios ya. Wah, hilang semua. Wah, tinggal meja-mejanya ini ya. Wah, yang pernah makan di sini sepertinya ini hilang di kenangannya. Ya, kita doakan semua yang terkena dampak di sini diberikan kelancaran usahanya di tempat lain yang ya semestinya diberikan juga kelancaran rezeki, diberikan kesehatan ya. Pokoknya semua yang terbaik, mudah-mudahan kita doakan semua yang terbaik. Oke, kita coba lanjut lebih detail ya, gas. Oke teman-teman, kita sedang berada di Jalan TB Hasanuddin dan bisa kita lihat ya, sepertinya ini sekarang sudah rata dengan tanah ya. Tidak ada lagi PKL dan kios liar yang masih ada. Jadi semuanya sampai ke sana itu sudah tidak terlihat lagi PKL dan kios liar. Tinggal mungkin ini ada beberapa yang bisa terlihat ya tuh. Jadi mungkin nanti akan dibersihkan dan ditata ulang gitu ya. Oke lah, kita akan coba melihat ke sana ya untuk perkembangan terkini dan kondisi terkininya. Kita akan coba lihat ya, gas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Oke teman-teman,
Sekarang kita sudah berada di Jalan TB Hasanuddin ya, yang kita bisa lihat sama-sama juga. Sekarang sudah tidak ada lagi kios-kios yang masih berdiri di atas trotoar Jalan Hasanuddin ya. Dan ini adalah bekas-bekas dari kios-kios PKL yang sudah rata dengan tanah. Dan ini ada kemungkinan besar ini adalah efek domino dari penertiban dan pembongkaran PKL dan kios liar yang ada di jalan di Pati Ukur. Nah, yang di sebelah sana itu ya, sebelah sana tuh sampai ke sana sekarang udah rapih terlihat. Nah, ini berlanjut ke Jalan TB Hasanuddin. Dan kita bisa lihat sama-sama juga sudah tidak ada lagi. Dan sekarang ada yang unik nih teman-teman ya. Ini ada kemarin ada yang punya kios di sini tuh menjual buku ya. Menjual buku dan sekarang pindah pakai mobil ya. Dan ini sekarang juga masih menjual buku tuh. Wow. Menjual buku tuh, buku-bukunya ya. Tuh. Ini buku-buku yang banyak sejarawan tuh mencari itu. Soalnya ini negara Islam Kartosuwiryo tuh. Dan masih menjual. Pak, maaf nih Pak. Ya nggak apa-apa. Ini Pak, mau tanya dulu Pak, Bapak kenapa masih menjual buku tadi? Kenapa Pak? mencerdaskan bangsa, Pak. Untuk mencerdaskan bangsa ya Pak ya. Jadi masih sekaligus nafasnya mahasiswa, Pak. oh masih bernafas mahasiswa. Generasi muda menggantikan generasi tua. Bapak ini menjualnya masih kayak gini ya. Tuh, masih menjual. Saya ribuan juga sedikit. Oh, Saya pelayan ribunya. mahasiswa yang sudah melahirkan doktor, profesor, Oh. sekarang saya sarjana juga ada. Oh, mantap. Jadi saya bukan Nah, ini masih menjual buku ya, Bapak. Cuman sekarang itu di dapat kaki lima. masih pakai ini ya, masih bertahan menggunakan mobil. Masih menggunakan mobil nih. Nah, ini seperti yang kita lihat ini untuk trotoarnya itu sudah rata dengan tanah ya. Jadi tidak ada lagi kios PKL yang masih berdiri di atas trotoar. Ini PR selanjutnya paling tinggal membersihkan bekas-bekas bongkaran ya. Karena lumayan cukup banyak juga ini untuk bekas bongkarannya ya. Bekas pondasi-pondasinya tuh. Ini yang tersisa hanya meja dan kursinya saja. Dan sementara untuk kiosnya sendiri sudah tidak ada. Ini tinggal bekas bongkarannya mungkin ya, PR selanjutnya untuk dibersihkan. Nah, seperti ini nih. Lumayan. Nah, ini juga. Nah, ini nih seperti ini nih teman-teman ya, bisa kelihatan tuh. Tuh. Ini bekas pondasinya ya. Kita lihat juga. Kalau kita lihat ke sini juga tuh bekas pondasinya masih ada sekarang, tapi yang paling pasti kios-kiosnya sudah tidak ada. Dan ini masih berlanjut sampai ke ujung sini. Oh, ini nih bekas terpal-terpalnya ya. Wih. Tuh. Nah, mulai dari sini sudah tidak ada tuh.
Nah, kita lihat juga ini memang trotoarnya juga tertutup asalnya ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bekas bongkarannya. Pak, gaduh kios ini ya, Pak. Nah, iya nu kios Bapak pangintennya. Icalana asalna, Pak? Abdi ayam goreng, Ayam goreng. Ieu teh ti irah dibongkarna. bongkar sendiri Bongkar mandiri banyak. Mohon ti irah eta teh. dinten Minggon. Minggon kamari. Berarti tos opat dinten kamari gitu nya. Ieu teh sadayana atas dasar peringatan atanapi Bapak. Oh, tos SP3. Nah, tapi tidak ada komunikasi we lah sareng PKL pokoknya mah gitu. Pihak Unpad teu aya gitu nya. Tapi penginten kan dia pembersihanna sanes di pihak Unpad. Sanes mohon ti Pemkot. Tapi Unpad oge kalarasan tidak ada komunikasi untuk menampung heula gitu sementara nggak ada gitu nya. Nah, setelah itu Bapak panginten rencana bade ka mana ieu Pak untuk usaha gitu. Abdi teh masih milarian tempat. Masih tempat. Udah saminggon ayeuna mah panginten nuju milarian heula we kitu nya. Libur heula berarti atuh. Mohon libur. Libur heula nya. Mohon. Tos sabaraha lami Bapak ieu dagang di dia gitu. Usaha di dieu na. 2005. Wah, berarti ti bujangan gitu lah begitu aja. Tapi ayeuna panginten memang tos kaayaanana siga kieu nya panginten menurut Bapaknya nampi we kitu panginten nya apa nya ari secara ieu. Kita emang abdi ge lepas. Oh gitu itu teman-teman. Oh iya tuh kan ada yang sadar juga menyadari bahwa ini memang tempat bukan peruntukannya penginten gitu nyapanya. Ya penginten kalau misalnya ada pembongkarannya ikhlas-ikhlas wae lah gitu penginten nyapanya. Tapi akan lebih baik lawan misalnya direlokasi gitu Pak. Kami kitu mah langsung saya. Langsung saya. Mugi Allah Pak engke di pasihan tempat deui kangge anu lebih merenah, dilancarkeun rezekina oge Pak. Mugi oge di pasihan kesehatan oge. Sareng Bapak saha itu namina Pak? Pendi. Kang Pendi nya, Kang Pendi ya mudah-mudahan sukses lah kapayuna nya. Hatur nuhun pisan Kang Pendi, punten ngawagel. Assalamualaikum. Punten Pak. Nah ini jadi untuk pembongkaran mandiri di Jalan TB Hasanuddin ini ya. Jadi Pak Pendi ini sudah berdagang sekitar 21 tahun. Wow. Sudah sangat-sangat lama sekali ya. Nah ini bisa terlihat nih teman-teman. Ini adalah gorong-gorongnya ya. Tuh, gorong-gorong udah ketutup. Jadi ya mungkin yang barusan juga menurut Kang Pendi, beliau juga sudah menyadari bahwa beliau berdagang atau punya usaha di tempat yang bukan semestinya gitu ya. Jadi ya sudah mengikhlaskan gitu. Ini mungkin ini salah satu. Nah, ini bekas-bekas dari kios-kios ya. Mungkin disimpan di sini untuk sementara atau memang ini digunakan untuk parkir gerobak yang nantinya mungkin kalau sore-sore mungkin ini ya dipakai. Nah itu kita nggak tahu dan kita harus buktikan dulu gitu ya. Tapi yang paling pasti seperti inilah keadaan di Jalan TB Hasanuddin. Oke teman-teman, kita sekarang lihat lebih detail pasca pembongkaran di jalan di Pati Ukur. Dan untuk drainasenya sekarang sudah mulai terlihat cukup lebar. Nah, jadi sudah mulai terlihat lebih jelas ya setelah pembongkaran ini. Dan mungkin PR selanjutnya yaitu mungkin lebih ke
menata kembali atau membangun drainase agar lebih optimal ya setelah dibongkar seperti ini. Nah, kita coba lanjut lihat hasil dari pembongkaran ini. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kalau kita lihat dari pinggir sih untuk drainasenya ini aliran airnya untuk selokannya udah terlihat cukup lebar ya, dan mulai terlihat yang asalnya di sini tertutup oleh PKL ya. Nah, kita coba lihat ke depan setelah pembongkaran ini selesai kemarin ya, kemarin dan kita bisa lihat ke depan tuh. Nah, untuk saat ini ya seperti ini ya, tapi nanti kita akan coba ilustrasikan bagaimana sih hasil setelah pembongkaran ini atau penataan kembali ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, untuk tuh ya bisa kelihatan tuh untuk saluran airnya memang sudah terlihat cukup baik. Tinggal dipasang gorong-gorong atau U-ditch ya. U-ditch. Kemudian nanti trotoarnya akan jadi lebih estetik lah gitu ya. Mantap woy. Oke, kita coba lanjut ke depan. Nah, ini dari arah Singa Perbangsa. Wow, mantap juga ya. Nah, ini nanti saluran airnya dari sini masuk sampai ke sana tuh. Oke, kita coba lihat ya. Nah, dan ini adalah Jalan Singa Perbangsa. Oke. Kalau kita lihat sih di sini ya sudah bagus banget sih untuk permulaan atau pondasinya ya. Pondasi itu ya dasar lah gitu kan. Setelah itu nanti barulah dipasang gorong-gorong, U-ditch dan lain-lain. Kemudian dirapikan trotoarnya. Udah makin keren ya. Untuk trotoarnya ini dulunya emang udah kayak gini ya. Ini kalau misalnya nanti direvitalisasi kemudian dikembalikan dan lebih estetik lagi, kayaknya lebih mantap lagi ya. Keren Dan kita coba sampai ke depan ya. Kalau melihat apa yang terjadi di Jalan T.B. Hasanuddin dan Jalan Teguh Umar hari ini, pertanyaannya bukan lagi berani atau tidak menertibkan PKL, tetapi apa yang akan terjadi setelah semuanya dibongkar. Karena pengalaman di Jalan Dipati Ukur dan Jalan Singa Perbangsa sudah mulai memberi gambaran, trotoar perlahan kembali terlihat, ruang pejalan kaki mulai terbuka, wajah kawasan mulai berubah, dan penataannya mulai terasa. Artinya, perubahan itu memang bisa terjadi. Tapi, pekerjaan belum selesai. Masih ada parkir yang harus ditata, masih ada fasilitas yang perlu dibangun, masih ada pedagang yang membutuhkan solusi agar tetap bisa mencari nafkah. Kalau berhenti hanya di pembongkaran, beberapa bulan lagi bisa saja kondisinya kembali seperti semula. Disinilah pro dan kontranya muncul. Ada yang bilang penertiban ini menyakitkan bagi pedagang kecil. Ada juga yang berpendapat justru inilah langkah yang sudah puluhan tahun ditunggu, agar trotoar kembali menjadi hak pejalan kaki. Lalu, menurut kalian, mana yang lebih penting? Menjaga ruang publik tetap tertib,
atau membiarkan kondisi lama terus bertahan demi alasan ekonomi. Atau sebenarnya dua-duanya bisa berjalan kalau penataannya benar. Yang jelas, perubahan di Bandung sedang berlangsung. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Dan hasil akhirnya masih akan ditentukan oleh bagaimana pemerintah menyelesaikan pekerjaan rumah setelah penertiban ini. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apakah pembongkaran PKL di TB Hasanuddin dan Teguh Umar ini sudah berada di jalur yang benar? Atau masih ada solusi yang menurut kalian lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan sangat senang membaca sudut pandang dari kedua sisi. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di update Bandung berikutnya di Jalan-Jalan Seru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Gas!